Yesus Raja Damai di hidup kita. Amin. Terima kasih untuk semua persembahan yang sudah dibawa kepada Tuhan. Tuhan pasti membalas dengan berlimpah-limpah. Amin. Semua naborak kamu mengalami langsung bersiap kamu baru sama Tuhan tadi. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Semua baik-baik saja, dasar luar biasa. Amin. Apapun keadaannya, semua yang kita alami adalah yang terbaik dari Tuhan. Kita harus percaya itu dan terus mempercayainya, melatih. Karena beribadah kepada Tuhan termasuk juga mempercayai firman Tuhan adalah ibadah yang harus kita latih. Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Haleluya. Latih percaya, bukan hanya latihan menyanyi, latihan melayani, latihan berdoa atau latihan datang ibadah, tetapi melatih diri mempercayai firman Tuhan itu adalah ibadah. Haleluya. Makanya Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani batas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji untuk hidup masa kini dan untuk hidup masa yang akan datang. Kita katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan. Hari ini kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Ayat 3 sampai ayat yang 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita bergantian, saya terlebih dahulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semat, dan yang tidak dapat lalu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersuka-cita pada berbagai cobaan. Sama-sama kita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Luar biasa ayat firman Tuhan ini ya. Dari ayat firman Tuhan ini apa yang Bapak Ibu tangkap? Banyak sekali memang yang kita tangkap di sini.
Tapi ada satu di hatiku. Di hatiku ada satu yang kutangkap dari firman Tuhan ini. Mungkin hati kita sama. Mungkin hati kita sama. Ada yang bisa kasih usul? Menurutku begini Pak Pendeta, begini. Ada? Tidak apa-apa kalau tidak ada. Siapa tahu ada. Yang mau saya sampaikan di sini bahwa Tuhan Allah kita itu sangat hebat, sangat luar biasa. Ya memang ya luar biasa dia. Dan kata-kata ini bukan hanya kata-kata omong kosong, tetapi memang Tuhan Allah kita itu sangat luar biasa hebatnya. Pribadi yang sempurna dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam banyak hal. Banyak hal yang Tuhan lakukan bagi kita. Tetapi dalam pembacaan ini saya melihat bahwa Dia sangat luar biasa dalam hal memberikan kepada kita pemberiannya, yaitu bahwa Tuhan Allah memberikan kepada kita bukan berkat kaleng-kaleng. Itu Bapak tahu kaleng-kaleng? Dia menyediakan berkat bagi kita bukan berkat kaleng-kaleng. Karena Dia bukanlah Allah kaleng-kaleng. Sering dengar kata kaleng-kaleng ini ya, kaleng-kaleng. Jadi kalau kita baca di sini bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita, menyediakan kepada kita berkat yang tidak dapat binasa. Makanya saya katakan bukan berkat kaleng-kaleng. Amin. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar. Bukankah itu luar biasa Ibu Bapak? Itu bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng bisa binasa. Mobil terbuat dari kaleng-kaleng, ya kan? Sudah jarang mobil sekarang yang dari baja. Ada sih tipis sekali. Tapi rata-rata di dunia ini semua kaleng-kaleng. Tetapi yang Allah sediakan bagi kita adalah berkat yang luar biasa bagus, luar biasa berkualitas. Tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat kotor. Kotor, tidak dapat kotor, cemar. Di dunia ini semua bisa kotor, bukan? Mobil sebagus apapun, apapun mereknya, pasti bisa kotor. Amin. Kotor bisa, kotor. Itulah sebabnya Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Itulah sebabnya Petrus katakan dalam ayat 3, terpujilah Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Titik. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi Dia layak dipuji. Hanya Dia yang layak dipuji.
semuanya itu disediakan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Dan berkat itu tertulis di sini masih tersimpan di sorga. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau berkat yang tidak dapat binasa Tuhan Allah kita sanggup sediakan bagi kita, apalagi berkat kaleng-kaleng. Amin. Nah, pikiran kita harus ke sana. Pikiran kita harus ke sana. Tuhan Allah, Bapa kita yang kita sembah di dalam Kristus Yesus sanggup menyediakan, sanggup memberikan berkat yang tidak dapat binasa. Bagaimana mungkin dia tidak dapat memberikan berkat yang dapat binasa? Pasti dia bisa. Jadi kita harus berpikir begitu supaya kita dalam hidup ini tidak takut, tidak mengeluh. Roma 8 ayat 32, Paulus katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, itu maksudnya Kristus. Jadi kalau Allah sanggup menyediakan berkat yang tidak dapat binasa, berkat-berkat duniawi pun dia sanggup berikan bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Unang tutup sifat kita akka berkat di portibium masuk untuk nuain apalang manosa. Jangan takut ibu bapak. Allah menyediakan bagi kita sebelum kita menerima berkat yang tersimpan di sorga itu. Allah berjanji akan memelihara kita. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi sambil kita menantikan keselamatan yang telah tersedia, sambil kita menantikan berkat yang tersimpan di sorga itu, Allah berjanji akan memelihara kita. Amin. Jadi Tuhan Allah itu tidak hanya memberikan kepada kita berkat rohani. Memang itulah yang utama, yang dia tekankan untuk kita kejar, untuk kita raih. Itu yang Tuhan ingin, yang kita utamakan. Dan kalau kita mau mengejarnya, maka Tuhan juga berjanji akan memelihara kita dalam kekuatannya. Asal kita mau menantikan dan merindukan hal itu. Itulah sebabnya dikatakan ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kita akan dipelihara karena kita beriman, mengimani berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu berkat yang tidak dapat binasa itu.
maka di dalam dunia ini Dia akan memelihara kita dengan kekuatannya dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Itu sebabnya ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembira. Di dalam kita menantikan keselamatan yang tersedia untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa itu, bagian yang tidak dapat layu dan yang tidak dapat cemar itu, Allah juga menyediakan pemeliharaan bagi kita semua di dunia ini. Dan Dia akan memelihara kita dengan kekuatannya. Jadi tidak usah sanksi. Kalau Allah memelihara, kekuatannya dahsyat. Allah akan memelihara kita dalam kekuatannya. Tetapi jangan berpikir, jikalau Allah berfirman seperti ini, jangan kita berpikir kita tidak akan pernah mengalami masalah. Justru anak-anak Tuhan yang sedang dicintai oleh Tuhan akan mengalami banyak masalah. Yang mau mendapat masalah katakan amin. Ya. Dan semua berkat yang disediakan Tuhan itu dikerjakan oleh Tuhan dengan membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, kembali ke sana. Karena di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu ada kuasa. Kuasa itulah yang sedang kita cari dan kita rasakan, kita alami di hidup kita. Dan berkat-berkat itu, pemeliharaan itu akan nyata di dalam hidup kita kalau kita beriman. Artinya beriman, kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, bahwa apa yang dijanjikannya itu kita percayai. Dengan dibuktikan dengan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan siapapun, bukan mengandalkan kekuatan apapun, tetapi hanya mengandalkan Tuhan saja. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran dan mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan iblis atau kuasa-kuasa kegelapan, maka Tuhan tidak akan membela kita. Tuhan akan tidak peduli. Tuhan tidak akan peduli kepada orang-orang yang tidak mengandalkan Dia. Justru Tuhan mengutuk. Tuhan memang baik, tapi rupanya Tuhan juga bisa mengutuk. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yeremia 17 ayat 5 dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Jadi Tuhan mengutuk. Jadi kalau kita mengandalkan yang lain,
Atau justru jikalau hati kita menjauh dari Tuhan, kutuk sudah menanti. Perhatikan firman Tuhan itu. Ada 3 jenis manusia yang dikutuk oleh Tuhan, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Hati ibu bapak jauh dari Tuhan, dekat. Badannya dekat, hatinya saya dekat. Tapi saya percaya badannya dekat, hatinya juga pasti dekat. Karena jika hati kita jauh, hati kita menjauh dari Tuhan, kutuk akan masuk. Dan kutuk ini begitu mengerikan. Kutuk ini akan mengikat dan memporak-porandakan kita dari generasi ke generasi. Maka kutuk itu perlu dicabut, perlu dilepaskan dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan, dengan nama Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Nah, ini dikatakan Allah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus Kristus ini sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Kristus ini telah menjadikan kita anak-anak Allah. Karena hanya anaklah yang akan berhak menerima warisan. Dahulu kita bukan anak Allah. Di luar Kristus kita adalah anak iblis. Iblislah yang menjadi bapak kita. Karena kita dahulu tidak menangkap firman Tuhan. Mari kita baca dulu Yohanes 8. Ya, dalam Yohanes pasal 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ini kata Yesus kepada orang-orang Israel di luar muridnya yang selalu protes dan yang selalu benci sama Yesus. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi mereka disebut anak-anak iblis karena mereka tidak dapat menangkap firman yang Yesus sampaikan. Itulah sebabnya mereka disebut anak iblis, tidak bisa menangkap firman. Jadi kalau kita pun tidak bisa menangkap firman Tuhan, hati-hati, jangan sampai kita juga disebut anak iblis. Makanya kita harus belajar bergumul supaya bisa menangkap firman, menangkap apa yang disampaikan oleh Alkitab. Seperti Daud, satu kali Allah berfirman, 2 hal yang dia tangkap. Itulah si Daud. Daud itu sekali Allah berfirman, 2 hal yang dia tangkap. Makanya dia luar biasa. Nanti Tuhan bangkitkan si Daud dan menjadi raja di kerajaannya. Itu Tuhan sudah katakan dalam Yeskiel, aku akan membangkitkan hamba Daud pada akhir zaman dan akan memerintah umatku. Itu luar biasa. Yeremia juga orang yang sangat begitu cinta kepada firman. Boleh pengau hatami saya kusohali doina, kusohali. Ku makan firman-Mu. Bila aku bertemu firman-Mu ku lahap, katanya. Seperti dia kalau bisa menemukan makanan lezat,
langsung dilahap. Itu Yeremia. Amin Ibu Bapak. Jadi kita dilahirkan oleh Allah. Kenapa kita harus Allah lahirkan kembali? Supaya kita menjadi anaknya. Mengapa kita harus menjadi anaknya? Supaya kita layak menerima bagian. Hanya anak yang bisa menerima bagian atau warisan. Kalau dia bukan anak, dia tidak berhak mendapat warisan. Makanya dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita dilahirkan untuk menerima suatu bagian. Jadi kita dilahirkan Tuhan bukan untuk hal-hal yang mengerikan, tetapi justru dipersiapkan kita dilahirkan untuk menerima bagian warisan. Dan warisan bagian yang akan kita terima bukan bagian yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Bukan kaleng-kaleng, tetapi luar biasa, dahsyat. Sama seperti Yesus. Yesus juga dalam Efesus pasal 1, dia menerima kedudukan yang jauh lebih tinggi setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa. Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus juga menerima kedudukan yang sangat tinggi. Dia didudukkan di sebelah kanan Bapa, dan kedudukannya itu sangat tinggi, lebih tinggi dari segala kekuasaan, dari segala kerajaan, dari segala pemerintah yang ada di bumi maupun di luar bumi. Dan dialah kepala gereja, kepala kita. Maka karena dia memiliki kedudukan yang luar biasa itu, kepada kita juga dia mampu memberikan bagian yang luar biasa pula. Itulah yang harus kita cari, itulah yang harus kita percayai, dan yang harus kita rindu-rindukan, dan yang kepadanya kita harus terus berharap. Amin Ibu Bapak. Nah, jikalau kita berharap, mengharapkan hal itu, maka selama kita berjalan di dunia ini, Tuhan akan pelihara kita. Haleluya. Dia berjanji akan memelihara kita. Tetapi bila hati kita jauh dari Tuhan, tidak merindukan apa yang Tuhan sediakan, Tuhan pun pasti tidak senang. Kalau kita menyediakan berkat kepada orang yang kita cintai, tapi orang itu tidak mau menerima, orang itu tidak mau menghargai, bahkan menolak, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian? Pasti kita kecewa. Demikianlah Tuhan, Dia telah menyediakan berkat yang begitu luar biasa bagi kita di surga. Kita harus beriman, kita harus mengharapkannya, kita harus merindukannya dan menanti-nantikannya, tanpa kita harus bimbang dan ragu akan apa yang akan kita pakai
dan makan di dunia ini, Dia akan memelihara kita. Yang penting hati kita ke sana. Haleluya. Yaitu hati kita ke sana, beriman. Kemudian yang kedua, kita harus bergembira. Ibu bapak bergembira. Kita harus bergembira. Bergembiralah akan hal itu. Jadi dalam duka cita kita harus bergembira. Ini ayat ini sepertinya luar biasa. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Sanggupkah kita bergembira dalam berduka cita? Bergembira dalam duka cita? Tetapi firman Tuhan katakan kita harus bergembira. Akan apa? Akan pengharapan yang Tuhan sediakan, akan pemeliharaan yang Tuhan sediakan. Kita harus gembira dalam hidup ini. Jangan kita bermuka muram. Ketika Yesus bangkit dari antara orang-orang mati, murid-murid wajahnya muram. Hati mereka sedih. Dan dalam Lukas pasal 24, di sana dituliskan bahwa murid-murid itu mukanya muram. Padahal Yesus sudah bangkit. Ya, kita lihat dulu ayat itu, Lukas pasal 24. Yesus, ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Murid-murid mukanya muram. Padahal Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Tetapi muka mereka muram. Karena mereka tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Anak-anak Tuhan, kalau tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka mukanya akan selalu muram. Hatinya akan selalu sedih bila mengalami pencobaan-pencobaan. Tetapi Tuhan berfirman, bergembira. Amin ibu bapak. Bergembiralah. Walau dalam dunia ini kita sementara menghadapi berbagai-bagai pencobaan, kita harus tetap bergembira. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Dan Mazmur juga menuliskan di sana, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Bergembira. Walaupun dalam persoalan, dalam pencobaan, dalam duka cita, kita harus bergembira. Karena ada yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih utama Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa murid-murid ini mukanya muram? Ayat 21 berkata dalam Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat 21. Inilah penyebabnya mereka muram. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kenapa? Karena pengharapan mereka hanya kepada pengharapan jasmani, pengharapan duniawi yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Tetapi rupa-rupanya Yesus tidak melakukan apapun. Dia tidak mengadakan pertempuran melawan pemerintah Roma. Yesus tidak mengangkat senjata. Yesus tidak melatih mereka bertempur. Bahkan Yesus pun tidak menggunakan kuasanya untuk membuat pasukan-pasukan Roma linglung. Atau Yesus tidak membuat kuasanya untuk membuat imam-imam kepala, ahli Taurat dan Pontius Pilatus menjadi linglung supaya dia bebas. Yesus menyerahkan hidupnya. Sepertinya Yesus kalah. Dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya dan untuk menyelamatkan bangsanya.
Itulah yang membuat murid-murid ini menjadi muram dan mereka menjadi kecewa. Ditambah lagi Yesus hilang dari kuburan. Tetapi yang utama bagi Yesus adalah melepaskan bangsa Israel, melepaskan umatnya dari dosa. Amin. Bila dosa sudah selesai, maka tidak ada yang mustahil. Kalau dosa sudah selesai, dibersihkan, maka berkat-berkat pun pasti tercurah. Haleluya. Masih ingat Yesaya 52? Yesaya 52 atau Yesaya 52 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong, dan telinganya bukan kurang tajam mendengar, tetapi yang menjadi penghalang baginya adalah segala dosa. Haleluya. Amin. Jadi pengharapan kita harus kepada pengharapan yang surgawi. Itu yang utama. Itu yang Tuhan rindukan ada di hati kita. Jangan melulu kepada yang duniawi. Kalau semua persoalan-persoalan duniawi bagi Tuhan itu mudah. Dia sanggup menyediakan berkat yang tidak dapat binasa. Apalagi berkat yang murahan, Dia sanggup menyediakan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu dalam hidup ini kita harus bergembira, kita harus beriman dan bergembira. Bukankah Paulus dan Silas? Ibu bapak tahu cerita Paulus dan Silas ketika mereka ada di Filipi. Mereka dipenjara karena mereka mengusir roh jahat dari seorang petenung, peramal. Maka marahlah tuan daripada penyihir itu karena dia kehilangan penghasilan. Maka dilaporkanlah Paulus dan Silas kepada kerumunan orang banyak, kepada pemerintah, dan dikatakan bahwa orang ini telah mengacaukan kota kita. Adat istiadatnya pun berbeda. Dia telah memaksakan adat istiadat bangsanya kepada kita. Karena Paulus dan Silas adalah orang Israel, pergi ke daerah lain memberitakan Injil. Maka mereka pun ditangkap dan diadili dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Dan orang-orang memerintahkan kepada kepala penjara supaya mereka dijaga dengan sangat ketat dan ditempatkan dalam kurungan yang paling tengah. Yang paling tengah. Dan mereka dimasukkan ke dalam tahanan dan ditempatkan di kamar yang paling tengah supaya tidak bisa melarikan diri. Bukan hanya dimasukkan ke dalam kurungan yang paling tengah, tapi tangan dan kaki mereka dibelenggu, diikat dengan rantai, dan mereka dipasung. Tahu dipasung? Dibeakon. Orang Batak, Madok, dibeakon. Tangan diikat rantai, kaki diikat dan dibelenggu dan dipasung. Tidak bisa bergerak. Ibu bisa bayangkan bagaimana mereka tidak bisa bergerak, bagaimana mereka makan. Di penjara zaman dahulu begitu mengerikan. Bagaimana kalau mereka ke kamar kecil? Bayangkan, saudaraku, betapa menderitanya dia karena nama Kristus. Tangan dibelenggu, kaki dibelenggu, dan dimasukkan ke dalam pasungan. Ditempatkan di tengah-tengah. Tetapi mereka tidak bersedih. Mereka tidak berduka cita. Justru mereka berdua bergembira. Amin. Apa yang terjadi? Kira-kira pada tengah malam. Pada tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah.
Itu dalam Kisah Para Rasul 16. Ibu bapak baca di rumah, ya. Bagaimana Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Allah pada tengah malam. Amin. Kapan ibu bapak? Pada tengah malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi ketika tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mengapa mereka bisa bernyanyi dan bergembira pada hari kesusahan? Karena mereka sudah mengetahui pengharapan yang besar yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka sudah percaya bahwa di balik semua penderitaan dan masalah ini ada berkat yang tersimpan di sorga bagi dia, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat dan cemar. Ada berkatku di sorga tersimpan. Maka untuk segala persoalan, permasalahan ini terlalu kecil bagi Tuhan Allahku, maka dia pun berdoa dan bernyanyi dengan gembira dan didengarkan oleh orang-orang lain. Apa yang terjadi ibu bapak? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Semua pintu terbuka. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa ibu bapak. Gempa bumi ini bukan gempa bumi biasa, tapi gempa bumi yang dari Tuhan. Hanya di tempat itu sendi-sendi penjara goyah, membuat pintu terbuka. Bukan hanya pintu terbuka, belenggu-belenggu mereka semua terbuka. Oleh karena apa? Kuasa puji-pujian, kuasa nyanyian dan doa yang mereka naikkan ketika mereka mengalami permasalahan yang hebat. Mungkin kita dibelenggu oleh masalah, dibelenggu oleh sakit penyakit, dibelenggu oleh kemiskinan, atau dibelenggu oleh iblis, dibelenggu oleh dosa. Tapi percayalah, Yesus telah mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Dia sudah membebaskan kita dari semua belenggu-belenggu itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita beriman kepadanya, kita berharap kepadanya, kita percaya kepada firman-Nya, dan kita selalu bersyukur dan bergembira karena Tuhan di dalam hidup ini. Kita suka memuji, kita suka menyembah Tuhan pada tengah malam, maka Tuhan akan mengguncang dan melepaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat kita. Haleluya ibu bapak. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ya, Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang ibu bapak inginkan sekarang? Mau belenggu-belenggu dilepaskan? Mau pintu-pintu terbuka? Bernyanyi dan berdoalah pada tengah malam. Haleluya. Tengah malam itu apa artinya? Tengah malam puncak kegelapan. Tengah malam adalah puncak penderitaan. Tengah malam adalah puncak kesusahan, di mana sudah sempurna kegelapan itu. Artinya penderitaan itu sudah begitu mengerikan, sudah mencapai puncaknya. Tidak lagi kecil penderitaan itu, tapi sudah begitu sempurna. Penderitaan yang kita alami kan masih biasa-biasa, belum sampai tengah malam penderitaan yang kita alami. Masih penderitaan jam 8, ya, belum mengerikan. Makanya berdoalah supaya penderitaanmu sampai jam 12 malam. Amin. Artinya kalau belum terlalu berat, minta lagi supaya lebih berat. Haleluya. Supaya pada tengah malam terjadi gempa bumi. Paulus dan Silas pada tengah malam
sudah puncak penderitaan. Sangat luar biasa kuasa yang diberikan oleh Tuhan melepaskan belenggu-belenggu bagi kita yang mau bersukacita di dalam Tuhan walau dalam penderitaan. Seperti Petrus katakan tadi, dan bergembiralah akan hal itu sekalipun. Kita kembali ke ayat tadi sedikit, Bapak. 1 Petrus 1 ayat 7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dalam pencobaan mari kita bergembira. Bergembira artinya bergembira di dalam Tuhan. Kita harus suka memuji Tuhan, suka bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Bernyanyi pada tengah malam, ditambah doa pada tengah malam, sangat besar kuasanya untuk melepaskan belenggu-belenggu. Mengapa harus tengah malam? Karena pada tengah malam daging kita disalibkan, daging kita dirobek. Tengah malam orang pada tidur, tengah malam orang pada enak tidur. Tetapi orang-orang yang mengalami penderitaan memuncak, dia akan datang kepada Tuhan. Tuhan memprioritaskan doa-doa yang seperti itu, yaitu doa-doa yang penuh dengan kerinduan, bukan doa-doa biasa, tapi doa-doa yang penuh dengan penyangkalan diri, penyangkalan kesenangan hidup. Percayalah ibu bapak, kalau Paulus dan Silas ketika mereka bergembira di hadapan Tuhan, sementara tangan-tangan mereka dibelenggu, tapi mereka bisa bersyukur dan memuji Tuhan, kita pun pasti akan mengalami hal yang sama. Firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Elia manusia biasa. Jakobus berkata, Elia manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi doa Elia itu luar biasa. Kalau dia katakan tidak ada hujan, hujan pun tidak ada. Kalau dia katakan turun hujan, maka hujan pun turun. Padahal dia manusia biasa, sama seperti kita. Karena itu jangan minder. Kalau Elia bisa, kita pun pasti bisa. Haleluya. Percaya saja. Percaya saja. Harapkan bagian yang Tuhan sediakan. Maka di dunia ini Tuhan akan memelihara kita sampai kita menerima bagian itu. Tuhan tidak mau ketika kita menerima bagian yang Dia sediakan, kita dalam keadaan hancur lebur. Tetapi Tuhan mau sampai pada hari kedatangannya, Dia mau tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Amin. Itulah makanya dikatakan, hendaklah tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna sampai hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Jadi Tuhan menyediakan bagian yang tidak dapat binasa bagi kita di surga, maka Tuhan juga menyediakan perlindungan dan pemeliharaan bagi kita yang merindukannya, supaya ketika kita menerima bagian yang disediakannya itu, kita tak bercacat, kita sempurna. Tidak ada persoalan atau penderitaan yang bisa menghabiskan kita ataupun menghancurkan kita, karena Tuhan
pelihara kita. Karena itu pastikan hidup kita sudah dilahirkan oleh Allah, dan pastikan hidup kita memiliki iman dan selalu bergembira dan mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Mari kita bangkit diri, kita angkat dagu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Saat badai bergelora, kami akan terbang bersamamu Bapa, mengatasi angin yang menghantam. Bersamamu ya Bapa, kami akan terpelihara tubuh, jiwa, dan roh kami. Mari kita angkat nyanyian ini, lingkupiku. Yeah.
bersyukur kepada Tuhan atas kuasa yang Dia sediakan bagi kita. Allah menyediakan perlindungan, menyediakan pertolongan bagi kita semua. Bahkan Dia menyediakan berkat bagian yang tidak dapat binasa bagi kita. Mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita menanti-nantikan dan menunggu Dia di kakinya, menunggu Dia melakukan sesuatu dalam diri kita dengan tekun dan sabar, dengan penuh dan dengan hati yang penuh syukur. Kita nanti-nantikan Dia. Jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan mengeluh, jangan mempersalahkan siapapun. Tapi sadarilah bahwa kita juga punya kesalahan, punya kekeliruan, punya dosa, dan dosa-dosa itu mari kita bereskan. Mari kita tinggalkan dosa-dosa itu. Mari kita tinggalkan